Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ilmu tanah. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat fisik tanah. Jadi kan kemarin kita udah bahas mengenai profil tanah. Nah sekarang kita bagaimana membahas mengenai sifat fisik tanah. Nah jadi menurut Hanafiah tahun 2005, sifat fisika tanah itu dapat ditentukan oleh 4 hal. Nah, yang pertama adalah ukuran dan komposisi partikel-partikel tanah yang merupakan hasil pelepukan dari bahan induknya. Yang kedua, jenis dan proporsi komponen-komponen partikel tersebut. Yang ketiga, keseimbangan antara suplai air, energi, dan bahan dengan laju kehilangannya. Dan terakhir adalah intensitas reaksi kimia dan biologi yang telah dan akan berlangsung di dalamnya. Nah, ini yang akan menentukan dari sifat fisika tanah. Nah, biasanya pengamatan fisika tanah itu dilakukan pada profil bukaan baru yang memperlihatkan horizon tanah secara vertikal. Kenapa? Karena di horizon tanah ini dia memperlihatkan batasan-batasan tanah. Jadi perlapisannya diperlihatkan apa perbedaannya, baik dari segi warna, tekstur, maupun struktur. Yang kemudian akan membedakan bagaimana apa jenis bahan induknya, bagaimana proses pembentukannya. Nah, kemudian horizon apa aja yang terbentuk. Nah, inilah yang menentukannya di horizon tanah. Nah, apa saja pencirian pertama? Penciri pertama dari tanah dalam pengukuran fisika tanah itu indikatornya adalah warna. Jadi warna tanah. Warna tanah itu merupakan indikator kualitatif dalam menentukan tingkat kesuburan tanah, kandungan bahan organik, aerase, dan drainase. Kemudian biasanya warna tanah juga menunjukkan kandungan yang terdapat di dalam tanah tersebut. Contohnya, kalau warnanya hitam biasanya menunjukkan kandungan bahan organik yang tinggi. Kemudian kalau warnanya merah, biasanya dia menunjukkan adanya kandungan oksida Fe atau mineral hematit. Nah, kemudian kalau warnanya kuning, itu biasanya menunjukkan adanya kandungan besi oksida yang terhidrasi dengan mineral limonit. Nah, tapi kalau misalnya warnanya terang atau pucat, biasanya tanah yang berada di drainase yang buruk. Kemudian kalau warnanya kelabu atau gley, itu biasanya tanah dengan keadaan tergenang air, atau biasanya tanah-tanah sawah atau tanah rawa. Dia menunjukkan warna yang kelabu karena tergenang air. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi warna tanah. Yang pertama tadi ada kandungan bahan organik, kandungan air, kondisi drainase tanah, baik dalam keadaan jenuh ataupun tidak jenuh, kemudian adanya oksida besi dan mineral tanah, seperti adanya kuarsa, hematit, limonit, dan glaukonit. Jadi beda-beda tadi. Kalau hematit, limonit dia warnanya cenderung ke merah, tapi kalau kuarsa nanti dia cenderung agak putih. Kemudian kondisi fisiologi wilayah juga seperti misalnya wilayah cekungan atau dataran dan topografi berlereng. Jadi kalau misalnya cekungan tadi contohnya kemungkinan akan terjadi genangan air sehingga nanti warnanya akan kelabu. Ini hal-hal yang mempengaruhi warna tanah. Nah, kemudian diukur dengan apa warna tanah? Jadi warna tanah itu dapat diukur dengan menggunakan Mansell color chart. Jadi ada buku Mansell namanya. Di dalam buku Mansell ini itu ada 3 variabel. Jadi ada yang dinamakan hue, value, atau chroma. Nah, jadi kalau hue ini dia menunjukkan warna spektrum yang dominan sesuai dengan panjang gelombangnya. Nah, biasanya dicirikan dengan huruf di belakangnya. Misalnya ada 10R, 2,5YR, 5YR, atau ada 2,5Y, atau bahkan yang ke gley. Jadi R-nya itu apa? Huruf di belakangnya. Huruf di belakangnya itu menentukan warnanya. Misalnya 10R, berarti panjang gelombangnya merupakan sekitar 10 berwarna red. Kemudian kalau YR berarti yellow red. Nah, kemudian kalau Y berarti yellow. Nah, ini kalian bisa lihat contoh soil color Mansell soil color chart-nya. Jadi ada value, ada chroma, ada hue.
Kemudian kalau value itu menunjukkan gelap terang warna sesuai dengan banyaknya sinar yang dipantulkan. Nah, sedangkan kalau chroma dia menunjukkan kemurnian atau kekuatan warna spektrumnya. Jadi nanti nih kalian kalau di lapangan kalian bawa masalah color chart, kalian akan menentukan jenis warnanya, kalian ambil tanahnya di profil, jadi kalian buka profil dulu, kemudian kalian bisa ambil di horizon tertentu, kemudian disamakan. Kan ada lubang-lubang ini di bukunya, kemudian kalian samakan kira-kira masuknya kemana. Nanti baru kalian tentukan berapa hue-nya, value-nya, chroma-nya. Kemudian sifat fisik tanah selanjutnya itu adalah tekstur. Nah, jadi kalau tekstur itu perbandingan relatif antara fraksi tanah di mana di dalamnya ada pasir, debu, dan liat. Nah, jadi yang dinamakan pasir itu kalau ukurannya 2 mm sampai 50 mikron. Nah, kemudian kalau debu itu ukurannya 50 mikron sampai 2 mikron. Sementara kalau liat dia ukurannya kurang dari 2 mikron. Jadi liat itu sangat halus. Makanya dia dinamakan mineral sekunder. Jadi ukurannya sangat halus sekitar kurang dari 2 mikron. Nah, biasanya tekstur ini dikelompokkan dengan menggunakan segitiga tekstur. Jadi nanti setelah kalian ambil sampel, uji laboratorium, baru nanti akan keluar berapa kandungan pasir, debu, dan liatnya, baru nanti kalian bisa masukkan ke dalam kelas segitiga teksturnya, termasuk ke dalam tekstur yang mana. Nah, kemudian apa peranan tekstur tanah? Jadi yang pertama berperan dalam laju masuknya air ke dalam tanah. Kemudian yang kedua penyimpanan air di dalam tanah, dan yang ketiga mudah tidaknya dalam pengolahan tanah. Kemudian aerase dan pemupukan tanah. Ini peranan tekstur tanah dalam dunia pertanian. Nah, ini contoh dari segitiga tekstur. Misalnya dari hasil pengujian di laboratorium sekitar 40% kandungan pasirnya. Nah, kemudian 25% debunya dan 30% liat. Kira-kira masuk ke dalam kelas tekstur yang mana? Nah, kita lihat. Kita tarik ya, di sini 40% pasir. Nah, ini pasir sekitar 40%. Kemudian 25% debu. Mana debu yang 25%? Nah, ini kita tarik ke sini. Nah, bentar. Ini kita tarik ke sini, 20% kurang lebih ada di sini ya. Nah, ada di sini. Kemudian 35%-nya merupakan liat. Nah, liat 35%. Liatnya 35%. Nah, di sini. Berarti kelas teksturnya itu lempung berliat. Nah, ini kalian bisa lihat di sini 40, di sini 35, kemudian di sini 25. Jadi kelas teksturnya merupakan lempung berliat. Nah, kemudian selanjutnya adalah struktur. Nah, jadi kalau tadi tekstur itu perbandingan dari pasir, debu, dan liat. Nah, dari pasir, debu, dan liat ini itu biasanya akan membentuk agregat, di mana bagian butir-butir pasir, debu, dan liat ini dia menyatu satu sama lain, kemudian terbentuklah struktur. Nah, struktur ini dari pasir, debu, dan liat ini kenapa bisa menyatu? Karena dia bisa dibungkus oleh misal jamur atau humus, kemudian nanti dia saling mengikat dan akhirnya terbentuklah butir-butir primer. Nah, ini peranan struktur tanah untuk pertumbuhan tanaman. Yang pertama adalah mendukung udara tanah, yang kedua air tanah, yang ketiga ketahanan mekanik untuk perkembangan akar, dan yang terakhir adalah untuk suhu tanah. Kemudian ada beberapa tipe struktur. Jadi struktur tanah secara alami itu ditentukan oleh 3 karakter. Jadi ada tipenya atau bentuknya, kemudian kelasnya atau ukurannya, kemudian yang terakhir ada grade. Jadi kekuatan dari kohesinya, daya tarik menariknya. Nah, kemudian kalau berdasarkan deskripsinya itu ada beberapa tipe struktur. Yang pertama ada lempeng, ada granular, ada remah, gumpal, dan prisma atau kolumnar. Ini bisa kalian lihat. Yang pertama ada bentuknya bulat atau granular. Itu biasanya terdapat di horizon A. Kemudian yang kedua remah, itu juga biasanya dia terdapat di horizon A. Kemudian ada lempeng, itu biasanya terdapat di horizon atau lapisan padas
liat. Ini ada kubus, biasanya terdapat di horizon B, dan biasanya dia terdapatnya di wilayah iklim yang basah. Dan yang terakhir tiang. Nah, tiang ini biasanya terdapat di wilayah iklim yang kering. Nah, ini ada ukuran strukturnya, jadi ada yang sangat halus sampai dengan yang sangat kasar. Nah, biasanya kalau lempeng dan tiang itu sangat halus, bisa berukurannya kurang dari 1 mm. Nah, sampai nanti yang sangat kasar itu bisa sampai ukurannya lebih dari 10 mm. Nah, sampai selanjutnya ya, sampai yang remah. Jadi kalau remah dia tidak ada yang sangat kasar, dia sangat halus kurang dari 1 mm. Nah, kemudian kemantapan struktur juga ada yang lemah, sedang, dan kuat. Jadi nanti kalian kalau di lapangan itu analisa struktur yang paling mudah, itu kalian ambil tanah, kemudian kalian sedikit airi, nah kalian bisa dibentuk bulatan. Apakah dia lemah, sedang, atau kuat. Jadi kalau misalnya dominasinya pasir, biasanya dia akan lemah, mudah hancur. Nah, sementara kalau sedang, itu biasanya dia akan tanahnya terbentuk. Tanahnya mantap. Nah, maka tata udaranya juga baik dan pori tanahnya juga terbentuk. Tapi kalau kuat biasanya dia sulit untuk dihancurkan. Jadi kalau kalian lempar itu biasanya dominan tanahnya merupakan liat. Nah, kemudian yang selanjutnya ada konsistensi. Jadi konsistensi itu manifestasi daya kohesi adhesi butir tanah dengan benda lain. Nah, ini kondisi tanahnya dibedakan menjadi 3 golongan. Ada tanah basah, lembab, dan tanah kering. Jadi kalau tanah basah itu ketika kalian ambil tanahnya, kalian bikin bulatan, apakah dia lekat atau tidak lekat. Jadi ada lekat, tidak lekat, sangat plastis, dan tidak plastis. Apakah dia bisa dibikin bulatan itu plastis atau tidak plastis. Kemudian kalau lembab, biasanya lepas, gembur, dan sangat teguh. Nah, kalau tanah kering biasanya lepas, keras, dan ekstrem keras. Ini konsistensi. Jadi manifestasi dari daya tarik-menarik butir tanah dengan benda lain. Nah, ini faktor yang mempengaruhi konsistensi tanah. Yang pertama, tekstur. Nah, di mana tanah liat silikat itu akan lebih plastis dibandingkan dengan tekstur pasir. Kemudian yang kedua, sifat dan jumlah koloid organik dan koloid anorganiknya. Nah, yang ketiga, struktur tanah. Dan yang keempat, kadar air tanah yang berpengaruh dalam menentukan tingkat kohesivitas dan plastisitas tanah. Nah, kemudian sifat fisik tanah yang lain ada bulk density atau bobot isi tanah. Jadi bobot isi tanah itu merupakan bobot kering tanah satu satuan volume tanah. Atau biasanya ditentukan dengan gram per centimeter kubik atau bisa juga kilogram per desimeter kubik. Nah, bobot isi tanah ini dia dipengaruhi oleh jenis mineral, agregat tanah, jumlah bahan organik, dan tekstur. Nah, jadi semakin tinggi bulk density berarti tanahnya semakin padat. Tapi semakin rendah bulk density dia tanahnya semakin lepas. Nah, jadi biasanya semakin rendah bulk density dia biasanya semakin lepas. Nah, contohnya tanah-tanah yang rendah bulk density-nya adalah tanah pasir. Nah, tapi kalau semakin besar itu biasanya ditandai dengan tanah liat. Nah, tapi umumnya bobot isi tanah itu biasanya ditentukan 1 sampai 1,6 gram per centimeter kubik. Jadi kalau di bawah 1 itu biasanya tanahnya dominannya pasir. Tapi kalau udah lewat dari 1,6 gram per centimeter kubik itu biasanya dominannya liat. Nah, nanti kalian bisa hitung jadi setelah jadi untuk pengambilan sampel tanah itu biasanya dilakukan 2 cara. Jadi ada sampel tanah terganggu dan tidak terganggu. Nah, pengambilan untuk bulk density ini diambil dengan cara sampel tanah tidak terganggu. Jadi bisa menggunakan namanya ring sample. Jadi setelah kalian ambil menggunakan ring sample tanahnya, kemudian kalian bisa analisis di lab. Jadi dikeringkan, dihitung berapa bobot ringnya, berapa bobot tanahnya. Setelah dikeringkan dengan suhu 105 derajat, kurang lebih 24 jam. Nah, kemudian nanti kalian timbang lagi, kemudian kalian masukkan ke dalam rumus. Bisa dihitung berapa kadar bulk density dalam tanah tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi bulk density ini sangat berpengaruh terhadap penentuan berat tanah per hektar. Nah, jadi berat tanah per hektar itu bisa berbeda-beda. Kalau kalian ambil
Misalnya kalian punya 1 hektar tanah, kalian pengen tahu nih berapa beratnya dalam 1 hektar tanah dalam kedalaman 20-30 cm. Nah, ini bisa kalian hitung. Jadi ini untuk konversi ke polybag nantinya. Jadi kalau kalian melakukan penelitian menggunakan polybag, bisa menentukan berat tanah per polybagnya itu dengan menggunakan rumus ini. Nah, kemudian selanjutnya ada particle density atau kerapatan jenis partikel. Jadi kerapatan jenis partikel ini adalah bobot kering tanah per satu satuan volume padatan tanah. Nah, sama dia sangat dipengaruhi oleh jenis mineral dan kandungan bahan organik. Nah, biasanya kerapatan jenis partikel ini sekitar 2,6 sampai 2,7 gram per centimeter kubik. Nah, ini ada rumusnya untuk penentuan particle density. Kemudian ada porositas tanah. Nah, kalau porositas tanah itu merupakan ruang yang ditempati oleh udara dan air. Ini sangat dipengaruhi oleh air gravitasi dan kapiler. Nah, jadi kalau semakin rendah bulk density, maka porositas semakin tinggi. Tapi kalau semakin tinggi porositas, semakin rendah porositas berarti semakin tinggi bulk density. Jadi porositas tanah itu sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan organik, agregat, dan tekstur tanah. Biasanya kalau bahan organiknya tinggi, agregatnya remah, teksturnya pasir, maka porositasnya tinggi. Nah, kemudian yang terakhir ada permeabilitas. Jadi kalau permeabilitas tanah itu kecepatan bergeraknya suatu cairan pada suatu media berpori dalam keadaan jenuh. Jadi dalam hal ini cairannya adalah air dan media berporinya adalah tanah. Nah, jadi permeabilitas tanah itu biasanya didefinisikan oleh hukum Darcy, di mana untuk satu dimensi yaitu aliran secara vertikal. Nah, biasanya permeabilitas tanah juga ini sudah ada penentuannya berdasarkan kelas permeabilitas tanah. Jadi nanti kalian ambil sampel dari tanah tidak terganggu, kemudian kalian masukkan ke lab, nanti dihitung apa kelas permeabilitasnya dari tanah tersebut. Nah, terima kasih pertemuan dari fisika tanah. Saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa langsung mengirimkannya di grup WA atau kalian bisa juga tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.